Kita hadir malam ini tiada lain tiada bukan karena cinta kepada Allah. Betul tak? Cinta kepada kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berkumpul karena cinta kepada baginda itu adalah ibadah. Menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah juga. Dan malam ini kita akan mengisahkan kisah-kisah beliau. Mau diceritakan nggak? Karena setiap tahun ada yang ceramah maulid dan ceramah Isra Mi'raj langsung ke hikmah, kisahnya tidak ada. Itu kurang dianjurkan. Karena perintahnya dalam Al-Quran waqsusil qasasa, hendaklah engkau sampaikan kisah, cerita yang sebenarnya. Karena di dalam kisah itu dapat ibrah. Kita langsung mulai saja dari beberapa kumpulan riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan imam-imam yang lain. Disebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW 3 tahun sebelum hijrah beliau mendapatkan musibah luar biasa. Istri tercintanya, yang mana semua anaknya dari sang istri, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Jika ada di antara yang hadir ini Habibah, Syarif, Syarifah, maka yang saya ceritakan adalah neneknya mereka, Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Sayyidatuna Khadijah wafat 3 tahun sebelum beliau hijrah. Sayyidatuna Khadijah adalah orang yang pertama yang mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hartanya, waktunya, modalnya, semuanya habis untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada istri manapun di dunia saat ini yang punya pengorbanan seperti Sayyidatuna Khadijah. Meskipun ibu-ibu nggak bisa menjadi Sayyidah Khadijah, minimal ambil semangatnya. Mendukung suami untuk agama itu disebut warisan rohani Sayyidah Khadijah. Tidak lama setelah itu meninggal juga Sayyidina Abu Talib. Ulama kita berbeda pendapat mengenai apakah beliau ini meninggal dalam keadaan iman atau kafir. Ya. Sampai hari ini tidak ada kata sepakat. Mereka sepakat untuk tidak sepakat. Itu adalah ayahanda Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abu Talib meninggal kakek Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Maka yang menanggung dan menjaga, mendidik Sayyidina Muhammad SAW adalah Abu Talib. Abu Talib lah yang pertama kali tahu bahwa Sayyidina Muhammad adalah Nabiullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu kali ketika Sayyidina Muhammad muda, masih anak-anak, diajak untuk belajar berdagang, berniaga ke tanah Syam. Sampai di tengah jalan, ternyata diundang oleh seorang pendeta yang kita sudah tahu namanya. Siapa namanya? Bukhairah. Siapa namanya? Bukhairah ini, beliau seorang Nasrani yang muwahhidin. Nasrani yang hanya menyembah Allah, tidak menyembah Nabi Isa. Beliau hanya menyembah siapa? Menyembah Allah. Di dalam Injil yang dia punya, saya tidak tahu Injil hari ini. Jadi kalau ada perbedaan itu tidak urusan saya. Tapi disebutkan dalam kitab-kitab turas kita, Bukhairah mendapatkan tanda-tanda Nabi akhir zaman. Maka dia berdoa, ya Allah yang Maha Esa, izinkan aku bertemu dengan Nabi akhir zaman. Maka sang pendeta pun menyiapkan. Jadi dia punya gereja, kanisahnya di tepi jalan. Setiap ada kafilah dari Mekah lewat mau ke Syam, dia pasti lihat. Setiap hari dia lihat ada kafilah yang lewat di musim-musim tertentu. Bertahun-tahun, mulai dari wajahnya masih segar,
rambutnya belum beruban, badannya masih kuat. Bukhairah memperhatikan siapa kafilah itu, karena disebutkan di situ bahwa sang calon nabi berasal dari negeri yang baik, penuh berkah, banyak pohon kurmanya. Jadi dia sudah mulai tahu, maka dia punya gereja antara Madinah dan negeri Syam. Sudah bertahun-tahun, kulit pun sudah mulai menua, rambut sudah mulai beruban. Di saat itulah beliau terkejut. Di ujung sana ada satu kafilah. Kafilahnya tidak terlalu ramai, tapi di atasnya selalu ada awan mengikuti. Ternyata Bukhairah membaca dalam kitab yang dia punya, Nabi akhir zaman selalu diikuti oleh awan, sehingga dia tidak punya bayang-bayang. Apa kata Bukhairah kepada semua murid-muridnya? Wahai murid-muridku, siapkan makanan terbaik, sambutlah sang Nabi. Tapi dia belum lihat, masih jauh. Kalau kita tinggal di padang pasir, kita akan bisa lihat orang dari jauh, dari ufuk selatan. Bergerak tambah dekat. Tiba-tiba tidak biasanya Bukhairah menyambut kafilah dari Arab. Diajaklah makan semuanya. Sebentar-sebentar dia keluar, dia lihat adakah awan di atas gereja. Ternyata tidak ada. Maka dia masuk lagi, dia tanya kepada Abu Talib, pemimpin kafilah, wahai Abu Talib, adakah orang yang belum engkau ajak makan bersama kami? Abu Talib mengatakan nggak ada. Kata Bukhairah, tidak mungkin, pasti ada. Lalu Abu Talib garuk-garuk kepala dan mengatakan, oh iya, itu ponakan saya, anak bawang. Disebut anak bawang, masih anak-anak, belum balik. Namanya Muhammad, itu anak saya. Maka kata Bukhairah, wahai Abu Talib, tunjukkan aku siapakah anakmu itu. Maka datanglah beliau bersama Abu Talib ke tempat Sayyidina Muhammad yang masih muda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Bukhairah melihat di atasnya masih ada awan. Lalu Bukhairah mengatakan, yang aku tahu, orang yang selalu diikuti awan, ayah ibunya sudah tiada, kakeknya juga sudah tiada. Maka beliau bertanya, ya Abu Talib, hadza laisa min waladik, ini bukan anakmu kan? Apa kata Abu Talib? Iya, sebenarnya dia anak dari adikku, yaitu Abdullah. Tufiya wa huwa fi batni ummi. Abu Talib mengatakan, Abdullah saudaraku, adikku sudah meninggal, sedangkan sang Muhammad muda, sang Muhammad kecil masih di dalam perut ibunya, Sayyidah Aminah. Kira-kira gimana Bu? Lagi hamil, bapaknya meninggal, sedih nggak? Ya, kalau dibayang-bayangin gimana? Nangis nggak? Nangis kita kalau bayangin kisah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada orang di dunia ini yang paling sedih kisahnya melebihi kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terjadilah dialog yang panjang antara Bukhairah dengan Sayyidina Muhammad, tapi dirahasiakan. Yang dizahirkan dalam riwayat yang saya dapat, yang kita dapat hari ini, yang tertulis dalam kitab As-Sirah Nabawiyah hari ini, hanyalah kalimat ujungnya. Apa itu? Kata Bukhairah, hai Abu Talib, ini bukan orang biasa. Hadza sayyidul anbiya wal mursalin, ini penghulunya para nabi dan rasul. Berarti Abu Talib sudah tahu bahwa anak muda ini siapa? Seorang nabi. Dan beliau mengangguk. Lalu Bukhairah mengatakan, wahai Abu Talib, aku khawatir jika engkau bawa dia ke negeri ahli kitab, sayaqtulunahu,
mereka akan bunuh Muhammad muda, karena mereka tahu ciri-ciri sang Muhammad, Nabi akhir zaman. Lalu gimana? Pulangkan dia segera. Maka dipanggillah salah satu keluarga dari Abu Talib untuk menemani baginda Nabi Muhammad muda sallallahu alaihi wasallam dipulangkan ke Mekah. Berarti Abu Talib sudah kenal siapa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah kenal. Namun ada sedikit penghalang. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Abu Talib saat sakaratul maut didatangi oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi nabi yang dikenal oleh orang-orang. Kenabiannya sudah dibuka. Apa kata beliau? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, bacalah la ilaha illallah sehingga menjadi hujjah antara aku dan Rabbku. Dia baru mau menjawab, lisannya mau bergerak, tiba-tiba dipotong oleh Abu Sufyan, dipotong oleh yang lain-lain. Akhirnya beliau tidak sempat berkalam lalu meninggal nazar. Wallahu a'lam bagaimana wafatnya Abu Talib. Apakah dia wafat dalam iman atau dia wafat dalam keadaan syak? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita berdoa semoga sebelum wafat ada yang membimbing baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau saya pribadi meyakini Abu Talib seorang mukmin, walakin lam yuzhir bi imanih, tapi belum menzahirkan imannya. Ya, semoga pendapat ini benar. Kalaupun salah, tidak masalah. Ya, bagian dari Masjidil Haram. Ya, dinding-dindingnya bagian dari Al-Masjidil Haram. Di saat antara tidur dan jaga, disebutkan di riwayat Anas ibn Malik dan riwayat-riwayat yang lain bahwa Sayyidina Muhammad SAW, begitu juga Abu Hurairah, didatangi malaikat Jibril dan Mikail, dibelah dadanya, dibuka. Yang belah manusia atau malaikat? Nabi Muhammad SAW. Diambillah jantungnya, dibersihkan. Waktu kecil Nabi Muhammad SAW juga dibersihkan kolbunya. Waktu kecil ada 2 bintik hitam dibersihkan. Sedangkan ketika beliau malam yang barusan saya ceritakan, tidak diceritakan ada bintik hitam. Dibersihkan saja. Kira-kira saya mau tanya Bapak Ibu jamaah yang makan Allah, setelah wafat, setelah meninggal, sholat cari apa? Cari pahala. Itu sholat apa itu? Nabi sudah dijamin oleh Allah, kok masih sholat di dalam kubur? Maka sholat itu ada 2 jenis. Pertama namanya sholat taklif. Coba dihafalin, sholat apa namanya? Taklif. Kallafa yukallifu taklifan. Sholat taklif, tugas, beban, kewajiban. Sholat 5 waktu itu disebut taklif. Makanya sebagian dari kita masih merasa sholat subuh itu beban. Benar ya? Capek-capek siang hari sholat 4 rakaat zuhur, capek-capek udah mau pulang kerja sholat 4 rakaat, masih ada rasa malas walaupun sedikit terbersit, karena disebut taklif. Apa arti taklif? Tugas dan beban. Apa artinya? Tugas dan beban. Kalau tugas beban, betul rasa dibebani. Makanya ulama kita mengatakan, diriwayatkan dari Sayyidina Umar, mutu qabla an tamutu. Ini bukan hadis Nabi, kalam Sayyidina Umar. Matikan dirimu sebelum mati. Sayyidina Musa masih sholat di alam kuburnya padahal dia sudah wafat secara fisik. Lalu sholat apa itu? Itulah sholat setelah mati.
Kalau sholat setelah wafat disebut dengan sholat ta'rif. Apa arti sholat ta'rif? Sholat ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sholat kan masih karena pengen ini, pengen itu. Ada yang baru pulang umroh, nyampe depan Ka'bah minta rezeki, ya boleh sih, cuma eman-eman. Kalau nyampe depan Ka'bah, itu tempat dulu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW dulu tawaf. Seharusnya minta kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah dekat kepada Allah yang maha berrezeki, terbersit sedikit rezeki datang, insya. Cuma karena kita ini masih jauh dari Allah, sama Allah itu suka pakai transaksi. Ya Allah, saya sedekah sekian, balas dong 10. Ya Allah, saya sholawat sekian, nanti beliin dong mobil. Masih begitu. Nggak ada yang sholawatnya tulus kecuali sedikit. Jadi kita sama Allah ini masih hitung-hitungan, sedangkan Allah memberi kita tidak pernah hitung-hitungan. Ada yang pernah kena COVID kemarin pakai oksigen, tabung oksigen. Satu tabung itu berapa harganya? Mahal sekali. Ketika orang semuanya kena, hampir semua kena, cuma 1-2 nggak kena. Itu banyak orang yang sudah menghembuskan nafas terakhir karena tidak ada tabung oksigen. Mahal. Sekarang malam ini, sadar tidak sadar kita sedang menghirup oksigen itu dengan gratis. Dan Allah tidak pernah minta dibayar. Allah nggak pernah minta bayaran, tapi kita kalau beramal selalu minta dibayar. Makanya belum dekat-dekat kepada Allah, karena hubungan dengan Allah hubungan transaksi. Coba kalau sama temen hitung-hitungan, mau dekat nggak sama dia? 5.000 aja dihitung, mau dekat nggak sama dia? Sulit dekat sama orang begitu. Nggak enak. Temenan sama orang hitung-hitungan tuh nggak enak. Allah itu nggak suka dengan hamba yang hitung-hitungan sama dia. Maka kalau zikir nggak usah kemudian ngarep-ngarepin sesuatu, udah zikir aja, ya. Mencari perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat apa? Sholat Nabi Musa tadi? Taklif atau ta'rif? Taklif merasa beban cari pahala, transaksional. Ta'rif mencari kedekatan ma'rifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai malam ini kita belajar kepada Sayyidina Musa, sholatlah untuk mendekat mencari perhatian Allah, bukan lagi bertransaksi mencari pahala saja, tapi lebih tinggi daripada itu. Lalu Sayyidina Muhammad SAW mengatakan, kata beliau sedang bercerita kepada para sahabat, seandainya aku sekarang di daerah itu, aku akan tunjukkan di mana kuburan Nabi Musa itu. Alhamdulillah kami pernah ke Israel, ke Palestina, dan ke masjid dan kuburan Nabi Musa. Cuma saya nggak yakin itu kuburannya. Mungkin itu nampak tilasnya atau apapun, wallahu a'lam bishawab. Setelah itu Sayyidina Muhammad SAW sampai di depan Al-Masjid Al-Aqsa. Ya, semoga nanti di antara kita ada yang diizinkan juga ke sana. Amin rabbal alamin. Insyaallah. Sampai di Al-Masjid Al-Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa, Aqsa artinya jauh. Masjid yang jauh dari Mekah. Itu artinya Aqsa. Sampai di Aqsa, Sayyidina Muhammad SAW memarkir itu buruk, yurbituhu kama rabitahul anbiya. Nabi SAW mengikatkannya di tempat di mana dulu para nabi mengikat talinya. Ketika masuk ke dalam masjid, ternyata sudah ada 124.000 arwah para anbiya dan mursalin, para nabi dan para rasul. Itu para nabi yang termasuk Nabi Musa tadi, itu ada di sana.
secepat kilat, karena ruh itu tidak punya tubuh begini lagi, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya. Jadi ruh itu lebih cepat daripada cahaya. Akhirnya Sayyidina Muhammad SAW diperintahkan untuk jadi imam. Coba bayangin Bapak Ibu, Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya sudah wafat, makmunnya sudah meninggal. Itu gimana tuh? Percaya nggak? Nabi Muhammad SAW jadi imam, makmumnya siapa? Orang yang sudah wafat. Itu dihidupkan sejenak. Para anbiya, nabi-nabi semua dari dulu sampai sebelum beliau 124.000, termasuk Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam turun. Semuanya mereka ikut sholat menjadi makmum baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah sah semua nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata hampir semua nabi berdoa, ya Allah jadikan aku umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah alasan Allah kirim para rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa rasul-rasul dikirim? Supaya kita ingat dengan itu. Tapi ingatnya bukan dengan ini, karena otak kita tidak mampu mengingat kecuali yang pernah kita lalui di dunia. Yang punya memori dengan alam ruh kita ini, maka ruhani dan qalbulah yang mampu mengingat, insya Allah. Jadi Bapak Ibu yang berkata, tujuannya para rasul itu mengingatkan kembali itu. Oleh karenanya ilmu yang paling tinggi di alam semesta ini, ilmu tentang ruh yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ilmu ini hanya dibagi sedikit, tidak diobral. Wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi kecuali sedikit, namun karena Allah yang berkalam sedikit, sedikitnya Allah itu banyak. Zat yang maha kaya di alam semesta, kalau bilang dikit, banyak apa dikit? Banyak. Maka ketika Allah mengatakan aku tidak beri kalian ilmu ini kecuali sedikit, itu banyak sekali. Berjilid-jilid kitab tentang itu dan belum selesai sampai kiamat. Itu puncak ilmu. Para arwah anbiya, nabi-nabi dan rasul semuanya jadi makmum. Itulah pernyataan sahnya mereka sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika para nabi ngejar jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita tidak berbangga jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya beliau sholat, mimpin sholat 2 rakaat. Mimpin sholat 2 rakaat. Inilah sejarah barangkali mungkin bukan pertama, tapi terbesar di alam semesta. Orang hidup diikuti oleh yang sudah wafat. Maka muncullah kaidah di situ. Jangankan orang hidup mengambil manfaat dari yang sudah wafat, yang wafat pun boleh dapat manfaat dari yang hidup. Jadi jangan heran ke sebagian aulia-aulia Allah itu kalau lagi ngajar, Allah izinkan sebagian aulia yang sudah wafat hadir. Pendek cerita, lalu beliau naiklah ke langit. Ternyata dari bumi ke langit ini disebut dengan bainas samawati wal ard. Apa sebutannya? Bainas samawati wal ard, negeri antara. Disebut dengan alam bainiyah. Itu jauh sekali tuh, sampai ke atas. Jauhnya bukan main. Dalam beberapa risalah-risalah disebutkan di alam antara langit dan bumi itu ada beberapa jin-jin bersayap yang dulu terusir dari bumi, mereka tinggal di antara itu. Kalau mereka jin kafir,
Itu biasanya satin orang-orang yang sedang tirakatan, riadohan tapi nggak berguru, nggak kuat akidahnya. Nah, itulah yang pernah datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, tarekat yang dianut oleh Syekh Ali. Datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, cahaya yang berlipat-lipat, lalu mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jilani, anta abdi wa ana rabbuk." Wahai Abdul Qadir, akulah Tuhanmu, engkau hambaku. Mirip-mirip seperti dialog Nabi Musa. Ana rabbuka, karena itu dialog begitu. Ternyata setelah itu sang cahaya berkalam, mulai detik ini aku halalkan semua yang haram bagimu. Langsung Syekh Abdul Qadir Jilani sadar, hei yang menyamar jadi Tuhan, hei iblis laknatullah, pergilah engkau. Sebelum si cahaya palsu pergi, dia tanya, Abdul Qadir, dari mana engkau tahu aku ini iblis? Apa jawaban Syekh Abdul Qadir? Aku tahu engkau iblis karena engkau berkalam di akhir. Semenjak saat ini, setelah engkau menjadi wali Allah, syariat diangkat darimu tidaklah berlaku. Semua yang haram halal bagimu. Saat itulah aku tahu engkau adalah iblis. Nah, hati-hati. Orang belajar hakikat biasanya sampai kepada godaan ini. Ini hati-hati Bapak Ibu. Siapapun mengajarkan ilmu hakikat lalu mengatakan tidak usah sholat lagi, Allah sudah ada di dalam diri, ya, itu iblis itu. Ya, tidak usah lagi begini, tidak usah lagi, syariat sudah nggak berlaku. Kenapa? Sayalah sang Muhammad, di dalam diri saya ada Rasul Muhammad. Kan ada juga yang ngaji begitu. Ya, ini bahaya. Itu iblis yang masuk. Guru hakikatnya bukan Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi siapa? Al-Iblisi, Al-Azazili. Wah, itu nama tarekatnya tuh. Keren ya nama tarekatnya. Apa nama tarekatnya? Tarekat Azaziliyah. Itu nama asli daripada iblis. Nauzubillah min dzalik. Dan dia sampai sekarang tidak berhenti bekerja. Iblis itu panjang nggak umurnya Bapak Ibu? Panjang, bener. Saya mau tanya, kalau ada nabi yang dipanjangkan umurnya, percaya nggak? Siapa nabi yang dipanjangkan umurnya oleh Allah? Nabi Khidir, percaya nggak? Ya, dulu Imam Ibnu Athaillah berjidal dengan orang semasanya, berdebat. Apa kata orang di masanya? Masa Nabi Khidir hidup, udah mati kali ya. Likulli ummatin ajal, setiap umat ada ajalnya. Apa jawaban Imam Ibnu Athaillah pengarang hikam? Wahai Tuan Syekh, menurut kamu iblis itu kekal atau tidak? Apa jawabannya? Iya. Apakah sulit bagi Allah mengekalkan seorang nabi dibandingkan mengekalkan seorang iblis? Langsung dia menilawannya. Gimana kira-kira? Lebih mudah mana bagi Allah mengekalkan seorang Nabi Khidir atau mengekalkan seorang iblis bernama Azazil? Mana yang lebih mudah bagi Allah? Nabi Khidir. Maka ijma' ulama ahli zikir, ahli rohani, ahli tasawuf bahwa Nabiullah Khidir dari kalangan Ahlussunnah nih ya, beliau hayyan baina azhurina, beliau masih hidup di antara kita. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Nah, ketika Sayyidina Muhammad SAW naik, itu beliau tidak hanya mendengar, lebih daripada mendengar, beliau lihat pintunya. Ternyata di langit itu ada pintunya. Jadi kalau ada orang merasa naik ke langit tapi nggak lewat pintu ini, kita curiga mungkin itu langit-langitan. Kata penjaga langit Khazinus Sama, "Man anta?" Kalau udah sering. Apa kata beliau? Ana Jibril, saya Jibril. Itu belakangmu siapa? Oh, belakang saya Muhammad. Apa kata Sayyidina Jibril? Itu Muhammad waqad bu'itsa ilaih. Itu Muhammad yang dapat tugas kerasulan, kenabian. Akhirnya dibuka pintu langit. Pas dibuka pintu langit, ketemulah manusia modern pertama di alam semesta.
Sayyidina Adam alaihi salam. Berarti sebelum Nabi Adam sudah ada manusia. Nabi Adam itu belum sampai 7.000 tahun. Dari beliau sampai sekarang belum sampai 7.000 tahun. Sebelum itu kira-kira siapa? Nah, itulah disebut makhluk pra-Adam. Apa sebutannya? Kalau dalam kitab buku sejarah disebut manusia pra-sejarah. Itu istilah aja. Kita menyebutnya manusia pra-Adam. Kita ini manusia anak Nabi Adam. Ada yang bukan keturunan Nabi Adam nih, bukan? Mukanya mungkin aneh banget ya. Sayyidina Adam ditemui, disambutlah Nabi Muhammad SAW di langit. Kata perawi hadis ini, baginda Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Adam melihat ke kanan senyum, lihat ke kiri nangis. Ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW, wahai ayahanda, kenapa engkau menangis dan engkau tertawa? Apa gerangan? Apa jawaban beliau? Jika aku melihat ke kanan, aku melihat umatku sedang taat. Jika aku melihat ke kiri, aku melihat umatku sedang maksiat. Maka aku menangis, sedangkan kanan aku senyum. Saudara-saudariku makan Allah, mau bikin orang tua kita nangis? Sedih? Kita punya ayah nih, ibu, mau bikin mereka nangis? Jangan. Maka jangan buat maksiat dengan sengaja. Ya, jika sudah berlalu, kita bertobat kepada Allah SWT. Nggak ada kita yang terlepas dari maksiat, termasuk al-fakir, tidak ada. Ya, mulai dari mata, telinga, semuanya ada maksiat. Kita minta ampun kepada Allah SWT. Lalu beliau naik ke langit kedua. Pendek cerita, setelah ditanya-tanya, jadi ada imigrasi langit loh ya, gak sembarangan orang naik-naik ke langit. Maka dari bumi sampai ke langit sana, sekarang banyak rohani yang sedang antri ingin naik ke langit ke-1. Karena kalau dia naik berarti dia kekasih Allah, kalau dia nggak naik berarti dia kekasih syaitan. Naik ke langit kedua, bertemu Sayyidina Isa dan Sayyidina Yahya. Itu Sayyidina Isa, tubuhnya masih tubuh bumi, tapi tubuh spesial. Umurnya 32 tahun setengah, tapi wajahnya sekarang berapa masehinya? 2023. Itulah umur Sayyidina Isa, 2023 tahun. Umur siapa? Berarti ada dua nabi, satu di bumi, siapa tadi? Sayyidina Khidir, lebih tua dari Nabi Isa. Di langit ada nabi yang belum meninggal, namanya Sayyidina Isa. Dan dalam satu riwayat disebutkan, ada lagi riwayatnya tidak sampai derajat sahih, tapi dibenarkan sebagian ulama, Nabi Ilyas. Beliau sering berada di Hijr Ismail yang baru pulang, yang mau berangkat ke sana, jika dapat kesempatan sholat di situ, baca salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lalu Nabi siapa? Nabi Ilyas. Insya Allah ketemu. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita ketemu, baru sadarnya kalau sudah selesai. Seringnya begitu. Naik lagi ke langit ketiga, ketemu Nabi paling ganteng sealam semesta. Siapa, Bu? Nabi paling gagah sealam semesta siapa? Nabiullah Yusuf. Jadi alam semesta itu disebut Al-Jamal Al-Muhammadi, keindahan nur Nabi Muhammad SAW. Semua keindahan itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Separohnya dibagi, nurnya dikasih kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam. Maka beliau berkalam, Jamal Yusuf nisfu jamali. Itu Nabi Yusuf gagahnya, gantengnya, cakep wajahnya, itu separuh gagah wajahku.
sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada syair Rasulullah SAW dipanggil dengan apa? Ya Jamalu. Itu nama baginda Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Jamalu Yusuf. Coba ikuti. Jamalu Yusuf nisfu jamali. Tunjuknya ke wajah saya ya. Gagahnya Nabi Yusuf, tampannya Nabi Yusuf itu baru separuh tampannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa masyayikh saya menjelaskan keindahan alam semesta itu keindahan nur Nabi Muhammad SAW. 50% untuk Nabi Muhammad SAW, 25% untuk Sayyidina Yusuf, 25%-nya lagi dibagi dari alam awal tercipta sampai akhir dunia. Maka bunga-bunga yang kita lihat bagus, muka-muka ibu-ibu yang cantik-cantik, bapak-bapak yang tampan-tampan, ya bagus di tampan, ya. Itu wajah-wajah, bahkan pesona. Tadi ada bulan sebentar ya, pesona purnama tadi. Semuanya adalah percikan dari 25% yang dibagi dari awal alam dicipta sampai hari kiamat. Coba diulangi. 50% untuk Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah. Semuanya Nur Muhammad, Nur Muhammad, Muhammad bin Abdullah, begitu turunnya. Separuhnya lagi dibagi dua, 50% yang lagi dibagi dua. 25% untuk alam semesta, untuk bukit-bukit, untuk gunung-gunung, untuk hutan-hutan, hewan-hewan yang lucu-lucu. 25%-nya ada di wajah Sayyidina Yusuf. Makanya para sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar dan Umar, Utsman, Ali memberikan semua yang dia punya untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau tahu siapa sang Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada sahabat yang sekedar menjadi tameng di perang Uhud ketika tombak melayang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau jadi tameng, tembus itu tombak dari depan dadanya sampai ke punggungnya, siap untuk gugur membela Nabi Muhammad SAW. Nggak terasa sakit. Kenapa? Hanya mandang Nabi Yusuf tidak terasa sakit. Bagaimana mandang Sayyidina Muhammad SAW? Maka orang-orang yang hatinya terasa menderita, hatinya terasa sedih, perbanyak-banyaklah merindui baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan hibur sempurnakan jiwa kita. Hilang, nanti hilang itu sengsara, hilang tuh nestapa, hilang tuh gundah gulana. Langit ketiga lewat, terus ke langit keempat. Luasnya bukan main. Ternyata di langit keempat, di situ juga ada malaikat, juga ada para nabi, khususnya Nabiullah yang disebut the father of science, Idris alaihissalam. Nabi siapa? Nabi Idris ini juga unik. Itu tubuh bumi dia, tapi dia sudah pernah meninggal di bumi. Ini enaknya para nabi. Ini enaknya siapa? Para nabi. Nabi itu ngomong, Nabi Idris, Mas Bril, nah, ngomong dia ke Sayyidina Jibril, kalau aku mau ngerasain mati boleh nggak? Oh jangan. Enggak, coba-coba aja, ntar kalau udah sakit, udah tahu rasanya meninggal, aku hidup. Akhirnya Sayyidina Jibril negosiasi kepada Allah, diizinkanlah malaikat maut. Masalah meninggal ini bisa negosiasi. Kalau kekasih Allah, kalau nggak kekasih Allah nggak bisa. Akhirnya diundanglah malaikat maut. Ketemu aja merinding. Tatapan mata, nafasnya kayak hilang. Dicabutlah dari ujung rambut, pelannya bukan main, tapi sakitnya juga bukan main. Sampailah kemudian dia mati. Tapi perjanjiannya apa tadi? Ruhnya dibalikin. Nah, jadi ternyata bisa. Ruh kalau udah keluar boleh dimasukin lagi. Itu yang terjadi, yang kita sebut mati suri. Mati apa? Mati suri itu ruhnya udah keluar, hidup lagi. Bapak Ibu, ada hadis, al ulama warathatul anbiya.
ulama itu pewaris para nabi. Oke? Maka jika ada hari ini ulama pewaris Nabi Idris, dia perilakunya akan sama. Minta mati hidup lagi. Serius. Ya. Maka di beberapa wilayah yang kita temui ada kekasih Allah sudah mati berkali-kali hidup lagi. Ini bukan khurafat. Saksi-saksinya bukan orang-orang, hanya orang-orang ahli zikir, juga ahli hadis. Meninggal hidup lagi. Gimana, percaya nggak? Ulama pewaris para nabi. Nabi ada berapa? 124.000. Jika ada nabi request meninggal terus hidup lagi, maka nanti akan ada wali Allah, dia request meninggal hidup lagi. Disebut dia pewaris Nabi Idris alaihis salam. Di langit kelima, beliau bertemu dengan saudaranya Sayyidina Musa. Namanya Sayyidina Harun. Siapa namanya? Sayyidina Harun ini ahli dakwah. Lisan dia lebih fasih dari Sayyidina Musa. Sayyidina Musa lidahnya sedikit agak terganggu karena ada asbab. Tapi yang dapat kalam wahyu Sayyidina Musa. Jadi Sayyidina Musa ini punya wazir. Wazir ini pembantunya. Itulah Sayyidina Harun. Apa yang dimaksud Sayyidina Musa disampaikan Sayyidina Harun. Jadi ada orang jadi nabi karena keberkahan saudaranya. Begitu juga ada orang jadi nabi, jadi wali nanti di akhir zaman. Bukan jadi nabi, nabi sudah nggak ada lagi, karena berkah doa daripada saudaranya, orang tuanya, guru muridnya. Ya. Langit keenam saudara Nabi Harun. Siapa namanya? Nabi Musa. Itu artinya anak air. Itu arti Musa. Anak yang dihanyutkan ke air. Namanya sama dengan Dajjal di akhir zaman. Namanya sama, Musa, cuma binnya yang beda. Musa bin Imran, yaitu Musa bin siapa gitu ya, bin Yusha namanya. Bedanya apa? Nabi Musa bin Imran dihanyutkan ibunya supaya selamat. Sedangkan Musa Dajjal yang disebut Samiri, negerinya negeri Samara, banjir, lalu Allah hanya izinkan Sayyidina Jibril selamatkan satu bayi yang sedang hanyut. Namanya Musa. Musa yang kemudian jadi Dajjal. Sama-sama berguru kepada Nabi, kepada seorang malaikat namanya Jibril. Makanya Dajjal itu sakti, Bapak Ibu. Dajjal itu sakti, bisa terbang, bisa menciptakan apa, bisa menciptakan seakan-akan yang mati hidup lagi. Tapi itu palsu semua. Ini begini nih, gak hujan, dia bisa panggil hujan. Dia punya tentara jin-jin kafir, dia panggil, jin kafir, bawa, tiup, suruh tiup, itu semua awan nanti ngumpul. Agak ngeri di akhir zaman itu nanti ya. Semoga kita yang tidak kuat Allah ambil lebih dahulu ya. Yang kuat berjuang Allah panjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Lalu naik ke langit berapa? 7. Wah, di langit ke-7 luar biasa. Ternyata di sana ada Ka'bah yang mirip dengan Ka'bah di bumi. Tapi tidak hitam. Ka'bahnya bercahaya putih. Di tiang-tiang Ka'bahnya Sayyidina Ibrahim sedang selonjoran kaki, kakinya lagi selonjoran nyandar santai-santai. Juga ada jenggotnya. Masuklah Sayyidina Muhammad ke sana. Beliau lihat setiap harinya langit, ini harinya langit, ada 70.000 malaikat masuk dan tidak keluar lagi sampai kiamat. Berarti ini luas. Nama Al-Baitnya jika di Mekah disebut Al-Baitul Haram, maka di sana disebut dengan Al-Baitul Ma'mur, yang mana Allah bersumpah dalam surat At-Tur. Apa namanya? Al-Baitul Ma'mur. Ma'mur itu artinya ramai. Rumah Allah yang ramai. Itu mereka tawaf.
Maka siapa saja yang bertawaf di bumi ikhlas dapat pahala malaikat yang tawaf di langit. Apa yang mereka baca sedang tawaf? Yang mereka baca kali tawaf, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu yang dibaca lagi tawaf. Jadi kalau kita tawaf, baca zikir banyak-banyak. Jangan selfie. Jangan, itu namanya sum'ah. Apa arti sum'ah? Man samma'a samma'ahullah. Siapa yang suka pamer, Allah akan pamerkan aibnya. Hati-hati. Ya, Nabi Muhammad SAW nggak pernah tuh ya selfie di depan Ka'bah tuh, nggak ada. Bid'ah itu, Pak. Tapi kalau mau foto Ka'bah boleh. Masukkan cinta Ka'bah itu karena dia dimuliakan Allah. Masukkan ke dalam hati cinta kepada Allahnya. Karena kita tidak menyembah batu bata yang ditumpuk-tumpuk itu. Kita menghormatinya karena Allah mentakzimnya. Itu perkataan Sayyidina Umar. Sayyidina Ibrahim kemudian ngobrol dengan Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nabi Ibrahim secara fisik sudah wafat. Mereka berkalam-kalam. Apa artinya? Orang yang hidup boleh, dan secara ilmu akidah disebut mungkin sekali bisa berdialog dengan sudah wafat. Ini dalilnya. Hadis Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi. Hadis sahih. Apa dialognya? Nah, ini coba lihat. Orang sudah wafat kirim salam kepada yang sudah hidup. Kata Sayyidina Ibrahim, wahai cucuku, wahai Nabi saleh, Nabi yang saleh, sampaikan baligh salami li ummatik. Iqra, bacakan salam kepada umatmu dariku. Ini umat Nabi Muhammad bukan? Sallallahu alaihi wasallam. Benar. Semua yang hadir malam ini dapat salam dari kakek para nabi, yaitu Nabi Ibrahim. Gimana? Mau jawab nggak? Makanya dijawab lewat salawat Ibrahimiyah. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu dan beritahu mereka, surga itu tanahnya subur, tapi belum ada pohonnya. Maksudnya apa? Kapling-kapling mereka subur-subur, tapi di luar kapling mereka, ya, dan termasuk kapling mereka itu belum ditumbuhi kecuali yang sudah Allah ciptakan dari dahulu. Maka tanamilah kapling surgamu dengan memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka Bapak Ibu ini kalau baca habis sholat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah berarti itu nanti kiamat jadi orang kaya, jadi orang tajir, lebih kaya dari orang paling kaya di Jambi. Cukup baca apa? Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah berarti tutup la ilaha illallah. Apalagi kalau baca Allahnya lebih banyak. Kalau di TKN itu 165 ya, 165. Ada yang 1000, ada yang 10.000, ada yang 70.000, ada yang 70.000 kali 7, macam-macam teknik melatih zikrullah. Jadi siapa yang orang-orang hari ini membid'ahkan zikir dengan menghitung, nanti coba kita taruhan nanti di akhir zaman, di hari kiamat. Taruhannya nanti di sono, ya, di sono nanti penghabisannya. Itu mereka yang tidak mau berzikir dengan menghitung itu bukanlah orang-orang tajir di akhirat. Tabungannya dikit. Dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Abu Daud disebutkan, ya, subhanallah bihamdih gharsun fil jannah. Satu subhanallah bihamdih itu adalah satu pohon besar di surga. Itu pohon di surga, kalau yang besar satu, kalau kita jalan di bawah pohon 100 tahun baru sampai di ujungnya.
Satu subhanallah. Mau punya nggak? Hah? Mau punya? Maka jangan tinggalkan wasiat Nabi Ibrahim. Baca apa? Subhanallah, alhamdulillah, Allah Allah. Setiap pagi sore 100. Mau ngamalin? Mau jadi orang kaya di akhirat? Ya. Orang paling kaya di dunia, yang banyak tabungannya, yang besar rumahnya, yang banyak kendaraannya. Orang yang paling kaya di akhirat, orang yang nabung nama Allah dari sekarang. Mari kita tabung nama Allah itu, ya. Kalau punya tabungan, bisa bantu orang nggak? Kenapa para mursyid bisa memberi syafaat muridnya, memberikan madat namanya? Karena tabungan zikrullahnya banyak. Ada orang yang membantu dengan tabungan, ada yang membantu dengan koneksi. Koneksi itu namanya ma'rifatullah. Kalau kita kenal, maka koneksinya banyak. Nabi Muhammad SAW bantu umatnya tidak hanya dengan tabungan sholat dan zikirnya, tapi juga dengan koneksinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tidak ada nabi yang dapat izin untuk berkoneksi kepada Allah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hatta Ibrahim, hatta Nabi Ibrahim itu nggak boleh kasih syafaat sampai aku izinkan beliau memberi syafaat. Bayangkan, Nabi Ibrahim nggak boleh bantu umatnya sampai Nabi Muhammad berikan ijazah. Kira-kira begitu. Ijazah itu artinya izin, membolehkan. Hebat nggak Nabi kita tuh? Luar biasa hebat, ya. Makanya zuriat beliau kita ta'zimi, walaupun bukan orang alim. Syukur-syukur kalau dia orang alim, maka ta'zim kita darajatan, 2 derajat kita ta'zim kepada beliau. Sudahlah zuriat Nabi. Beliau ini juga orang alim, pewaris nasab dan ilmu sanad. Pendek cerita. Nah, ini puncaknya. Sebenarnya ceritanya masih panjang. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajak naik, sampailah di suatu pohon bernama Sidrah. Pohon Sidrah ini nggak ada yang mirip pohonnya di sini, ya. Itu daunnya lebar-lebar seperti telinga gajah, ka'adhanil ibil, ka'adhanil fil, ya, bukan ibil, seperti telinga gajah. Telinga gajah besar apa kecil? Sudah kebayang? Ada pohon punya daun lebar, itu dedaunan tertulis di situ takdir kita semua. Maka Sidratul Muntaha, lembaran-lembarannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disitulah lembaran takdir kita ada. Nah, lembaran gitu, ya, per daun itu per orang. Maka setiap orang ada yang lahir, lembarannya turun. Jika dia meninggal, berarti lembarannya sudah jatuh ke bumi. Gitu ibarat kiasnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu pohon, kata beliau, tidak pernah aku melihat pohon serindang seindah Sidrah, yang mana ujung alam semesta ada di sana. Maka disebut Sidratul Muntaha. Muntaha bahasa Arab artinya fihi yantahi al malaikah wal alam. Alam dan malaikat berhenti di situ. Ternyata di atas itu ada alam lain lagi. Disebut kursi, raf-raf dan arash, sampai ke atas. Sayyidina Jibril hanya boleh sampai di sana. Sayyidina Muhammad lanjut ke atas. Pertanyaan terakhir, kalau pertanyaan berikutnya sudah banyak yang tahu. Kalau beliau bawa oleh-oleh 50, sholat kemudian jadi 5, semua orang udah tahu. Tapi pertanyaan saya, Sayyidina Jibril nggak boleh naik. Kalau naik kebakar. Sayyidina Muhammad SAW boleh naik. Man ayyuhuma afdal, mana yang lebih mulia, Sayyidina Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril alaihissalam? Mana yang mulia? Mana yang lebih tinggi? Nabi Muhammad atau Jibril? Hah? Mana yang lebih kuat? Sayyidina Muhammad SAW atau Sayyidina Jibril? Sayyidina Muhammad SAW. Ya? Makanya
berdasarkan hadis Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain ini, ulama kita punya kaidah, annan nabi ay nabiyina Muhammad SAW afdal min sairil anbiya wal mursalin wa sairil malaikah. Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari semua makhluk, semua nabi, rasul, bahkan semua malaikat. Bahkan malaikat pemikul aras pun masih di bawah beliau. Kita beruntung, ya. Itulah sang nabi, Nabi Muhammad alladzi urija ila samawatil ula. Nanti boleh request sebelum penutup, Hayyul Hadi, hafal? Itu kisah beliau naik, ya. Mau dengerin sebentar Bapak Ibu? Sudah siap belum? Baru saya turun, ntar nggak didengerin lagi.